Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang yang berbahagia ini saya ingin membongkar atau membahas persoalan yang selalu diidentikan dengan Kabupaten Indramayu. Dugaan jual beli anak. Image ini yang selalu melekat bagi kita, gitu kan, khususnya untuk masyarakat Indramayu. Saya atau tentunya kita sebagai masyarakat Indramayu sangat greget sekali dengan image ini. Lantas apakah ini mitos atau fakta memang terjadi? Oleh karena itu, kami dengan niat dan tekad yang sangat bulat, kita akan coba membongkar kasus atau dugaan jual beli anak. Untuk apa anak tersebut dijual? Biasanya kebanyakan mereka untuk dipekerjakan di tempat prostitusi. Dan ini kemarin kami mendapatkan laporan dari rekan dekat kami bahwa ponakannya yang masih berusia 16 tahun dijual oleh ibu kandungnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua tentunya, dari dugaan jual beli anak ini, apa alasannya sehingga ibu kandungnya tega menjual darah dagingnya sendiri untuk dipekerjakan di tempat-tempat yang sangat, dalam tanda kutip, yang kita anggap hina itu. Apakah tega darah kandungnya sendiri dijual pada orang lain untuk dipekerjakan? Selain itu, kita juga bertanya-tanya, bagaimana sih sebetulnya modus transaksi jual beli anak tersebut? Apakah dalam hal ini germo, atau istilah yang sering ini adalah germo, ya, yang mencari perempuan-perempuan di desa tersebut, gitu kan, mengkasbonkan dulu uang kepada masyarakat dengan tawaran yang fantastis, atau seperti apa transaksi jual beli anak tersebut? Kita juga pasti penasaran, berapa kira-kira bandrol atau harga yang ditawarkan oleh germo kepada orang tua agar anaknya mau dibawa oleh dia untuk dipekerjakan di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, ya. Salah satunya Jakarta mungkin, Batam. Fakta-fakta ini akan coba kita telusuri, akan coba kita gali, dan kita bongkar tentunya, dengan harapan para pelaku jual beli ini menjadi kapok, ya,
dan Indramayu semoga terbebas dari image yang selalu melekat seperti itu. Kami sebagai putra daerah sangat mengutuk keras tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum yang sengaja menjual beli anaknya sendiri. Seperti apa perjalanan kasus ini? Tentunya kami tidak bisa sendirian, kami mohon doa, mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk membantu proses membongkar kasus ini, membongkar dugaan kasus jual beli anak ini, sehingga nanti terang benderang dan cepat diselesaikan dengan tuntas, setuntas-tuntasnya. Mari kita telusuri jejak fakta dari dugaan kasus jual beli manusia di Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita hadirkan mantan mucikari atau biasa mungkin dipanggilnya Germo. Langsung saja kita tanya dengan mantan Germo tersebut. Selamat siang, Mas. Siang, Apa kabar, Mas? alhamdulillah sehat. Boleh nggak, Mas, kita nanya awalnya bagaimana, ceritakan sejarah sampean nih bisa sampai terturun menggulati dunia seperti ini. Silakan, Mas. Awalnya ya pertama kali pertama kali saya terjun ke dunia itu tuh awalnya saya merantau ke Jakarta. Waktu itu saya mencari tempat hiburan seperti karaoke apa. Lalu saya tuh ketemu dengan pemilik karaoke tersebut. Kenalan apa gitu, asalnya dari mana. Dan pemilik karaoke tersebut rupanya tahu saya dari Indramayu. Lalu pemilik karaoke tersebut menanyakan, wah katanya di Indramayu itu banyak cewek-cewek ya yang bisa diajakin kerja keluar kota seperti kayak di Jakarta untuk dijadiin apa ya, kayak pemandu lagu kayak gitulah. Spontan saya jawab, oh iya banyak itu. Dan saya juga pernah dengar-dengar itu ada yang mau kerja di tempat karaoke seperti itu. Lalu si pemilik karaoke tersebut rupanya kayak seneng dengar kabar dari saya seperti itu. Singkat kemudian pemilik karaoke itu menanyakan, Mas bisa nggak bawain cewek-cewek ke Jakarta? Dengan tersenyum-senyum saya, aduh gimana ya? Akhirnya ya udah saya usahain bisa lah. Butuh berapa cewek saya bilang. Bawa aja dulu katanya 5, kata si pemilik karaoke tersebut. Aduh, ya udah saya usahain 5, kata saya tuh bisa lah. Setelah itu pas waktu
Anda bersiap atau menyanggupi untuk mencari perempuan di Indramayu? Dapat berapa awalnya Anda bisa membawa perempuan dari Indramayu terus dipekerjakan di Jakarta itu? Pertama kali saya bawa itu 3 perempuan. 3 perempuan dari Indramayu. Dan semuanya dipekerjakan di Jakarta. Semuanya di pekerjaan di Jakarta itu. Terus bagaimana Anda merayu atau membujuk perempuan tersebut sehingga mereka mau dibawa kerja di Jakarta? Intinya bukan merayu ya. Emang pertama kali saya tawarkan dulu sama perempuan-perempuan tersebut. Saya tanyakan, Mbak, apa mau kerja di Jakarta? Ada yang jawab mau, ada yang jawab coba-coba aja dulu. Akhirnya setelah itu, saya coba bawa ke Jakarta 3 perempuan tersebut. Akhirnya dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, mungkin si perempuan-perempuan itu akhirnya menerima dan mau dipekerjakan di tempat seperti itu di Jakarta. Itu sudah berjalan berarti ya? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan rata-rata orang yang Anda tawarkan itu mau untuk kerja di Jakarta. Mau itu. Berarti itu salah satu cara Anda mencari perempuan. Betul. Ada nggak orang tua yang secara sadar gitu kan untuk menitipkan anaknya atau menjual anaknya kepada Anda agar dipekerjakan di Jakarta? Ada beberapa orang tua yang pernah menitipkan anaknya untuk dipekerjakan di Jakarta melalui saya langsung. Menghubungi Anda langsung ya? Langsung menghubungi. Berapa apa permintaan orang tua gitu, atau berapa anaknya ini dihargain berapa untuk bisa dibawa ke Jakarta itu? Balik lagi ke kebutuhan ini ya, keuangan lah kalau orang tua yang biasanya langsung menitipkan ke saya. Waktu itu saya pernah ada 2 orang tua yang menitipkan langsung ke saya dengan jaminan. Pertama, yang orang tua tersebut minta jaminan 100 juta dalam waktu 2 tahun, 100 juta. Dan yang kedua itu minta jaminan 50 juta. Langsung itu. Dan setelah saya komunikasikan langsung sama pihak orang Jakarta tersebut, akhirnya orang Jakarta itu yang memiliki tempat karaoke tersebut, oke, coba bawa ke sini, lihat seperti apa yang mau dititipkan ke saya. Nah, mereka dipekerjakan sebagai apa nantinya? Biasanya yang yang minta jaminan seperti itu biasanya dipekerjakan ya dijual ke seperti om-om kayak gitu. Ada juga yang ditempatkan di tempat diskotik-diskotik seperti itu, yang disuruh penari-penari bugil, telanjang, seperti itulah. Di Jakarta banyak itu yang kayak gitu. Ada nggak yang dipekerjakan sebagai PSK gitu? Ya itu, Oh, yang 100 juta itu biasanya udah mau nggak mau harus mau itu kalau yang udah ada perjanjian. Ya kan kita kan ngasih 100 juta nggak cuma-cuma itu. Nggak cuma-cuma. Dari awal kan udah nanti ketika disuruh melayani om-om,
atau jual diri, atau disuruh nari striptis, telanjang bulat seperti itu harus mau. Oh ya. Harus mau. Selama jangka waktu yang sudah disepakati. Betul. Jadi langsung dengan orang tua yang bersangkutan. Ya dengan orang tua dan anaknya juga. Ya, berarti dengan sadar ya orang Dengan tua. sadar itu. Terus Anda dapat berapa dari setiap orang yang Anda bawa itu? Kalau untuk fee ke saya sendiri itu macam-macam itu. Tergantung dari kasarnya seperti fisik dari perempuan tersebut. Misalkan saya mendapatkan yang cantik, ada yang sesuai selera dari pesanan orang lah. Biasanya saya dikasih per kepala itu sampai 3,5 juta. 3,5 juta. 3,5 juta. Ada juga yang ngasih 1,5 juta, ada. Ada yang 1,5 juta juga. Ada. Paling kecil itu 1 juta. Nah terus, udah sekian lama Anda melakukan itu, kenapa pada akhirnya Anda memutuskan untuk berhenti gitu, sebagai pencari perempuan? Ya setelah dipikir-pikir ya, ada seseorang, ada pembisik lah. Salah satu seperti orang yang mengerti agama, saya dikasih tahu, dinasihatin, dan langsung diberikan pekerjaan tetap sama orang yang ngasih tahu ke saya itu, bahwa pekerjaan itu tuh dosa, hina, seperti itulah. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, ya udah, saya memutuskan untuk berhenti menjadi apa ya, seperti menjual beli anak seperti itulah. Ya, untuk manusia ya. Iya betul. Oke, berarti karena sadar bahwa perbuatan ini hina gitu, sehingga Anda memutuskan untuk berhenti. Saya mau nanya nih, mau nggak Anda membantu saya membongkar sindikat atau rantai jual beli anak yang terjadi di Indramayu? Saya mau bantu asal itu tidak mengefek kepada saya dan tidak membuat saya jadiin beban atau jadi musuh seseorang. Kalau Bapak bisa menjamin saya mau. Oke, baik. Nanti saya akan garansi tentang identitas Anda, keselamatan Anda. Yang penting Anda tunjukkan di mana tempat-tempatnya gitu. Karena ini ada kasus yang sedang kita dalami, kita bongkar gitu kan, dugaan jual beli manusia ini yang dipekerjakan di Jakarta. Jadi inilah kisah singkat tentang mantan mucikari, bahwa memang praktek ini ada di Indramayu dan dia siap untuk membantu kami dalam membongkar sindikat jual beli manusia yang terjadi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.